beneran pernah punya hubungan. Oh, udah ngebahas tentang apa yang udah pernah lu kasih ke dia, itu bukan cinta. Itu adalah syarat, itu adalah syarat dia untuk cara dia untuk mengekang lo. Ya. Gue kan udah pernah ngasih lo ini A, B, C, D, E dan F, G gitu. Kenapa lo kayak gitu? Nah, halo guys, welcome back to my channel di Ngobaks, ngobrol bareng Syawal. Hari ini, siap. Hari itu gue ditemani sama Dede Satria. Pak, apa kabar Pak? sehat. Lo apa kabar? Alhamdulillah gue sehat. Kita tuh udah lama banget gak ketemu. 2 tahun ada kali ya? Udah lebih Pak, udah bertahun-tahun lebih. 2 tahun emang sebelumnya kita ketemu di mana? Di job pemotretan Popme Pak. Popme. Oh iya, kan? sempet Popme lu. Sempet kita, iya, lu pakai baju-baju ala-ala bola gitu ya gak sih? Iya, sama Ica. Gua satu frame sama Ica. Sama Ica juga. Wih, lama banget berarti ya. Lu sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang gue lagi sibuk film-film aja. Terus terakhir sih gue lagi nge-host acara TV? Iya. Oke. Itu kayak traveling atau gimana? Traveling gitu. Sebelumnya gue ada program anak-anak itu kayak untuk Mendikbud. Oh, Mendikbud. Itu namanya main-main serius di TVRI. Cuman itu sampai 30 episode aja. Jadi itu kayak memang stoknya tuh 30 episode gitu loh. Oh, emang stoknya 30 episode dan itu emang dari pemerintah berarti ya? Iya. Okay. Dan itu untuk anak-anak sekolah SMP, SMA, dan SD. Itu tuh jadi kurikulum mereka. Jadi kita mengenalkan permainan tradisional Indonesia. Oke, sesuai kurikulumnya itu. Iya. Oh, seperti itu. Jadi itu hostnya tuh ada Amel Carla, co-hostnya gue sama Bowo. Bawa TikTok. Oh, siap. Nah, itu udah kelar dan kemarin-kemarin lagi jalan 2 hari 1 malam di TV One. Di TV One. Konsepnya sih kayak My Trip My Adventure gitu. Main wahana-wahana kayak gitu dong ya. Asli, ke alam, curug, terus ke apa namanya? Ada keseniannya, ada wisatanya. Yang pasti nyari air terjun yang ada di seluruh Indonesia gitu. Oke, deh seru banget tuh Pak, asli. Oh ya. Nih ya, gua tuh ketemu lu berarti udah 2 tahunan lah ya bisa dibilang 2 ya. 2 tahun yang lalu, oke. Nah, kita dipertemukan di job yang sama, di web series yang sama, di judul yang sama. Barulah kita ketemu sama Dede lagi. Dan gua ngomong sama Dede, "Dek, mau nggak Dek bantuin gua Dek main di podcast?" Oh siap. Wah, Dede ini dari dulu ya. Dari dulu sifatnya tuh dia emang rendah hati, mau ngebantu teman. Enggak, gue suka teman-teman gue yang selalu mau berusaha gitu. Terus siap. Dengan apa yang ada ya udah gitu dikerjain, yang penting ada dulu gitu. Nah, ya itu yang penting dikerjain dulu. Ada ya. niatnya juga. Iya, daripada yang udah yang pengen doang, prepare pengen beli ini, beli itu tapi nggak jadi gitu. Nggak dijalanin. Alatnya canggih tapi nggak dijalanin, percuma. Bener. Mending dijalanin tapi langsung gas gitu. Siapa itu Mbak? Ada. Tapi masalah YouTube juga udah bongkar pasang tim masalahnya. Udah berkali-kali. Iya, lu YouTuber juga kan? Nge-YouTube juga kan? Iya, cuman udah lama banget gua nggak konten. Udah lama banget. Masalahnya setahun lebih ya, setahun setengah. Enggak, itu masalah problemnya apa? Problemnya tim. Gue tuh punya idealis. Oke. Punya idealis. Jadi gue problemnya bukan ke diri gue sendiri sih, cuman maksudnya gue tuh tiap nyari tim itu belum ada yang bener untuk saat ini gitu. Tim yang nggak ada yang bener tuh berarti belum sesuai dengan yang, kemauan lu. Iya, sesuai jalan pikiran lu. Iya, enggak biar sesuai jadinya gitu. juga ekspektasinya sesuai yang mau lu lah. Enggak juga sih, di tengah jalan ada aja yang enggak jelas gitu. Namanya manusiawi Pak ya. Entah sifatnya, entah kelakuannya ya kan. Ya gue mau maklum aja udah. Nah, tadi kan gue telepon lu nih. Dek, di mana nih, Dek? Gue samperin deh lu. Gue ke JEC nih. Nah, itu lu ngapain Pak sebenarnya? Gue harus kesini tuh nyamperin lu ngapain? JEC itu apa ya, kepanjangannya itu pokoknya ini tuh untuk periksa mata. Spesialis mata. Ini pusat nomor 1 di Indonesia katanya gitu. Yang terbaik. Dan ini tuh gue antri banget tadi Pak. Antri ya, wajar lah. Apalagi COVID gini kan ya.
Makanya ini kan udah yang pasti berhubungan dengan mata. Jadi mata gue tuh ada bintitan, makanya gue pakai kacamata gitu. Gue baca ke situ. Agak nggak enak gue mau bukan mata ya kan. Gue baca ke situ tuh. Iya. Biasanya nih kalau kata orang dulu ya Pak ya, Iya. bintitan itu gara-gara kita ngintipin Orang mandi ya benar. Bisa aja, cuman kan gue nggak ngintip pak. Oh iya. Gue tinggal masuk masalahnya. Oh, iya, langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka pintu, silakan masuk. Enggak lah, Oke. bercanda. Bercanda. Oke, siap. Iya. Nah, berarti lo lagi benerin mata lu. Udah berapa Iya. lama tuh, Pak? Ini udah 2 bulan, 2 mingguan lebih gitu. Biasanya bintitan tuh gue cuman sehari, Berarti, sehari 2 hari tuh bisa sembuhkan. Iya, bukan bintitan biasa dong Nah ini. makanya ini Bener. bukan bintitan biasa, dan gue tanya dokter gue yang biasanya di daerah Pengadegan sana, katanya ini mah harus ke dokter mata deh gitu. Oh, emang harus Dokter spesialisnya. Iya, Oke. spesialisnya yang ada di Menteng. Ya udah gue jalan ke sini. Langsung ke sini Dan lah. gue udah 2 kali di sini coy. Hari Minggu kemarin sebelum syuting, gue udah datang ke sini dan tutup ya kan, karena belum ada kegiatan. Adanya mungkin tuh katanya weekday. Weekday. Oh, Ya, oke. weekday. Jadi hari ini ini nih. Ini hari apa sih? Ini Hari Kamis. Rabu. Selasa ini. Selasa, iya Selasa. Oh, berarti emang harus hari ini ya. Weekday, iya. Weekday. Nah, lu Dek, kalau misalnya nih Hmm. lu dapat dapat tawaran ngejob nih, Hmm. main FTV atau sinetron, lu pernah cinlok nggak tuh? Cinlok. Hmm. Gue sih sebenarnya nggak suka ya cinlok-cinlok gitu, nggak suka ya maksudnya. Cuman Seperti pernah. teman gua hati-hati ngomongnya. Iya, pernah itu. Pernah. Pernah. Tapi sebenarnya jangan sampai sih, karena kan yang namanya profesional kerja tuh yang ada kalau udah enggak nanti jadi nggak enakan gitu, ngerti gak sih? Jadi Oh, gitu. canggung. Kalau udah enggak ya kan. Tapi pernah Pak ya? Pernah. Siapa Pak? Siapa Pak? Ada lah ya. Ada di suatu produksi di Cinemat pada waktu itu ya. Itu sinetron atau apa tuh? Sinetron. Oh, Iya. oke. Cuman ya itu kan judulnya juga udah lama banget ya, udah berapa tahun itu. Itu Sodrun Wali Tuhan itu waktu itu. Oh, yang Sodrun itu. Oke. Rizky Nazar sama Iya, Tut iya. Syifa ya. Iya, tahu. Nah, di judul itulah. Oh, jadi lo setuju nggak kalau misalnya ada pemain yang cinlok untuk menaikkan semangatnya dia, Pak? Kan bisa dong. Enggak setuju. Oh, nggak setuju. Enggak setuju. Oh, nggak setuju Enggak ya? setuju gua. Kenapa? Ada banyak kayak gitu kasusnya banyak. Untuk untuk semangat dan segala macamnya. Sebenarnya itu bukan semangat sih. Apa dong? Nafsu. Apa ya? Langsung kita langsung. Kayak gitu. Maksudnya gini, gua Gitu. ada beberapa kata yang menurut gue harus disanggah gitu. Karena cinlok itu ya harusnya sih nggak harus tiap lo ada judul syuting baru lo harus cinlok gitu. Yang ada lo jadi playboy di situ cuy. Iya. Nggak juga, nggak mengharuskan dan jangan kalau bisa. Jangan lah ya, kita karena profesional nanti, lah ya. Iya, nanti merusak vibes sinetron itu sendiri atau judul itu sendiri gitu. Oh. Karena nanti ke depannya ini mah artis cinlok digituin. Kan ada aja tuh kru-kru yang nyeletuk dan segala macamnya. Kan nggak enak kan lu kalau punya image kayak gitu. Tapi kadang sinetron itu kan gini, Pak. Misalnya lu memang ini si A. Jadi biar chemistry-nya dapat tuh lu kadang disuruh Harus deket banget kan. Ataupun kadang ya ada PH itu nyuruh udah kalian buat settingan aja, kalian tuh pacaran di sini dan Settingan gue setuju. Iya kan? Settingan gue Ada kan setuju. kayak gitu kan? Iya. Sinetron buat Itu kita kan setuju settingan aja untuk gitu. maksudnya vibes-nya supaya punya namanya masa untuk
mendukung hubungannya mereka, ya, otomatis fans itu club. juga akan naik gitu Ya, kan. untuk mendukung fans club apa sih namanya itu? Iya, fans club lah, Pak. Enggak. Apa tuh? Kalau dua orang apa sih namanya? Gue lupa. Ini ada sebutannya pokoknya. Kalau ngesip. Gue ngesip si Dude sama si ini nih. Gue ngesip Dude sama si itu nih. Bener. Itu nggak apa, itu lumrah. Dan itu bukan settingan menurut gua. Itu untuk menaikkan yang namanya chemistry. Kalau misalnya chemistry-nya dapet, itu tuh nggak perlu setting-settingan, Pak. Penonton juga udah pasti ngesip. Kalau acting lu udah bener-bener oke, penonton pasti wah ini kayaknya pacaran ya. Padahal kan nggak di set ya kan. Realitanya kan enggak. Tapi kan yang nonton kan penonton gitu. Tapi kan dari sini, Pak. Kalau mereka itu membuat seperti yang lu bilang apa tadi? Ngesip. Yang ngesip itu. Nah, berarti kan mereka ada apresiasi dari hubungan kalian dong. Iya. Otomatis menaikkan rating itu juga film. Iya, itu bagus. Sinetron. Itu bagus. Itu benar bagus. Berarti gua nggak menyalahkan itu. Berarti nggak ada salah dong Nggak ada kalau salah. mereka melakukan settingan demi kesenangan penonton juga intinya kan. Sebenarnya itu bukan settingan. Oh, cuy. bukan settingan. Itu kayak yang ya udah aja gitu. Kalau on frame, lu memang harus diwajibkan untuk bener-bener dekat. Iya, oke. Off cam, ya udah. Off cam ya lo gua. Oke. Tapi Gitu. ada Pak tuh di belakang layar tuh adalah teman kita gitu. Banyak. Belakang layar masih kayak suap-suapan sama pasangan. Banyak. Dan itu sering terjadi. Dan Sering terjadi di kota-kota besar. terjadi di kota besar. Ya gue nggak menyalahkan itu gitu. Kan kadang cinta itu datang karena terbiasa. Oke. Cuman kan kalau anaknya udah punya pacar itu yang berabe ya kan, malah merusak hubungan orang lain itu yang enggak. Jangan sampai gitu. Jadi on cam aja lah, nggak apa-apa. Lu bener-bener Profesional lah ya kan. gitu. Oke. Off cam ya lu gua gitu. Kalau chattingan di belakang gua nggak tahu. Lanjut dong Pak namanya Pak. Nah nih, gua kemarin tuh satu pertanyaan ini mungkin agak gimana gitu ya Pak ya. Lu kemarin tuh sempat digosipin dekat sama anaknya Sule tuh Pak. Siapa namanya? Oh, Putri. Putri. Nah, Mbak Putri itulah. Nah, cantik sih ya. Itu lu buat satu project atau ntar lu kenalnya sama dia tuh dari mana tuh? Dari Instagram kah atau pernah ketemu kah? Dari IG. Dari IG. Nah, itu kan digosipin tuh lu deket sama dia tuh Pak kemarin tuh ya kan sempat. Ya kan, sama infotainment juga digosipin deket. Wah, teman gua sama Putri nih anak Sule nih. Oke nih, gua terpantau Pak, terpantau gitu kan. Lu sama dia itu buat project baru kah? Satu project atau kemarin itu emang kenal-kenal aja? Itu bukan project dan bukan gosip sih. Apa tuh? Beneran. Apa nih benerannya apa nih projectnya apa hubungannya nih? Beneran pernah punya hubungan. Oh siap. Sekarang udah enggak, cuman memang kita enggak ada musuh-musuhan. Oh, tapi masih komunikasi Masih baik-baik ya. Oh. Jadi sahabat malah baik-baik. Oh, tapi buat project juga. Enggak ada, kita enggak ada niatan buat project apa. Cover lagu nggak salah ya? Cover Cover lagu. Ya, itu di YouTube. Ya itu bikin ya namanya lagi deket, sekalian bikin konten kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Iya. Nggak apa-apa dong. Tapi gue nggak setuju kalau dibilang gue deket sama dia itu gara-gara project, bukan. Oh. Hubungannya beneran. Ya karena mungkin kalian sama-sama suka K-pop ya kan? Ya. Jadi ada lagu bagus nih, lu suaranya oke dan dia oke, kenapa nggak di coverin aja gitu kan? Dia gitu, sebenarnya iya. untuk keseruan kalian aja Ya kan? keseruan buat kegiatan aja gitu. Buat kegiatan. Kalau jadi sebuah konten ya udah gitu, netizen nikmatin aja. Iya, lagian juga story kalian tuh mesra-mesra. Gue bilang, ini si Dede beneran ya? Si Dede beneran ya? Oh, buat story kalian kan? Seru sih Pak, itu seru Pak. Beneran sih, beneran. Itu beneran berarti ya? Iya. Itu beneran. Cuman udah enggak kan, dia juga udah punya yang baru. Oke, yang baru. Oke sih. Gua juga udah ada yang baru. Jadi kita saling menghargai masing-masing. Maaf Pak, tadi Bapak udah bilang ada yang baru ya Pak? Siapa itu Pak? Dede Satria masuk mulanya. Siapa tuh Pak? Siapa? Coba gue pengen tahu deh itu. Yang baru yang dari elunya.
Oh, dari gue. Siapa tuh? Ada. Kita sih lagi sama-sama ini aja. Apa tuh? Sama-sama menjaga karir aja gitu. Maksudnya dia dengan karirnya dia, gue dengan karirnya gue, dan Oh, berarti ngerti gak sih? Ngerti gua. Jadi supaya kalian itu emang fokusnya di karir juga kan? Enggak. Jadi ngejaga karir kalian itu. Iya benar, itu benar. Jadi gue gini, kalau gue boleh tebak, dia tuh pernah dia lagi tayang sinetron sih. Gue tahu sebenarnya. Jadi dia lagi tayang sinetron, lu nggak mau aja ngegangguin konsentrasinya dari segi fansnya, dari segi At least ya dia syuting. dia punya project, gue punya dia. project. Kalau dia lagi dijodoh-jodohin sama siapa, gue nggak peduli gitu. Ya. Intinya, Ya. gue bukan hidup dari sosial media, hidup gue in real life. Intinya in real life-nya gue lagi bareng-bareng sama dia terus. Dan lu sama dia terus. Ya. Oke. Ya gue ngerti. Jadi intinya lu nggak mau ngeganggu projectnya dia lah gitu kan? Lebih ke gini Pak. Apa tuh, gimana? Gue tuh belajar pengalaman dari Nico dan Rachel V-nya. Siapa itu? Tahu, ada selebgram, Oke. ada Selebgram. pokoknya itu tuh apa ya, selebgram yang bener-bener idaman banget lah. Selebgram bener-bener idaman. Bener-bener apa namanya, panutan banget lah gitu. Itu couple goals banget lah gitu, dari Oh ya? dulu zaman pacaran sampai udah nikah, sampai udah punya bisnis banyak, dan sampai mereka sampai di posisi sekarang gitu. Maksudnya gue nggak mau mengurusi hubungan mereka kayak gimana dan kayak apa gitu. Intinya kita banyak belajar dari hubungan mereka lah gitu. Dari hubungan mereka. Hal apa yang buat pelajaran untuk lo? Pelajaran berharganya? Iya, apa? Pelajaran berharganya. Kita nggak perlu terlalu mengumbar pasangan kita gitu. Karena yang orang yang nggak suka sama kita itu nggak mau tahu tentang nggak peduli tentang itu, nggak mau tahu tentang itu. Tapi orang yang suka sama kita, ya udah gitu, ya udah aja gitu, udah tahu lu sama dia, ngapain lu update mulu gitu. Apa lu berpikiran seperti ini? Banyak orang di luar sana yang nggak suka sama hubungan ini, nanti bakalan menjadi memperkeruh hubungan ini gitu. Jadi orang yang intinya suka, intinya lebih kan? menghindari hal-hal yang nggak terduga aja gitu. Nah, karena iya benar. banyak yang mengumbar hubungan tapi ujung-ujungnya nggak sama orang lain, nggak sampai apa ekspektasi mereka gitu. Tapi kayaknya sama orang lain. intinya nggak sampai ekspektasi mereka gitu. Tapi banyak yang diem, tahu-tahu sampai ke ekspektasi mereka. Nah, Pasti goalsnya pasti ya Pak ya. Goalsnya sih ya semoga ke arah tertuju sana. lah. Oh, berarti lu ada niatan untuk menikah udah nih. Goalsnya- Kira-kira goalsnya lu tuh apa antar lu? Itu dulu, goalsnya lu apa? apanya? Berhubungan sama Anak ini. At least kenyamanan tuh gak bisa didapatkan dari semua orang gitu ya. Dan gue mendapatkan kenyamanan ini sama anak ini. Dan gue jujur sebelum sama anak ini, gue tuh deket sama banyak cewek Pak. Playboy abis lah gitu. Pokoknya kiri oke, kanan oke, depan oke, belakang oke. Apa namanya? Nggak ada yang bener-bener dipacarin gitu. Kayak HTS-HTSan gitu zaman dulu. Oh iya, tapi belum ada yang nyangkut aja. Belum ada yang bener-bener bisa nyangkut ke seperti wanita inilah. Hati gua gitu. Seperti wanita dan ini, anak, wanita ini dan datang. anak ini punya special appearance, kayak yang dia nggak pernah minta apa-apa dan segala macamnya. Dia anaknya apa adanya, dan anaknya bisa diajak santuy oke, diajak serius oke. Pokoknya di semua bidang nggak ada yang malu-maluin lah gitu. Oh, siap. Diajak seru-seruan oke, diajak Intinya bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, Nah. bisa jadi pasangan, bisa dan jadi juga dan kali nggak ya. mengganggu keseharian gue juga. Oke. Karena oke. kadang ada yang hubungannya tuh toxic relationship kan. Oh, itu Ada jangan deh. Parah kayak sih. posesif, kayak segala macamnya gitu. Yang ada kita nggak bisa berteman sama orang lain, Dan kita kita- nggak bisa
nggak bisa, susah untuk maju kalau sama Susah orang untuk seperti maju, itu. ya, Karena dan- hidup kita hanya untuk dia doang. Nah. Tapi seru sih kalau bahas toxic relationship, toxic relationship itu, Ya. karena orang itu banyak yang nggak sadar kadang, Pak. orang banyak yang nggak sadar. Ya kan? Iya. Sebenarnya dia tuh lagi ngalamin hubungan itu. Jadi Iya. kayak dia kayak bahagia, Pak. Jadi kayak ada Padahal gangguan, kayak ada gangguan mental. Padahal Pak. enggak. Padahal enggak. Iya. Dia menganggap misalnya wanita itu, cowok itu hanyalah satu-satunya yang menyukai dia. Padahal enggak. Ini wanita cantik ya kan? Banyak cowok masih mau sama dia, banyak yang bisa menyayangin dia. Tapi kalau sama cowok ini toksik, Jadi ini, buta lah intinya. jadi buta, Pak. Iya. Asli, Pak. Itu Dan banyak tuh, Pak. Toxic relationship itu nggak hanya terjadi dalam hubungan pacaran, bisa aja toxic pertemanan juga ada. Oh. Toxic dalam hubungan yang sudah menikah juga Iya, ada. Dan segala hal itu gue hindarin gitu. Gue maunya hidup gue nyantai, lu nyantai, kita bisa sama-sama seru-seruan bareng, bahkan bukan nakal bareng ya, maksudnya bahkan Ya, kita jadi sama bareng. bisa jadi apa adanya, itu aja kuncinya. Ketika lu bisa jadi apa adanya di depan pasangan lo, Heeh. lu jangan pernah lepasin dia. Oke. TikTok bisa masuk TikTok tuh, Pak. Bisa masuk TikTok tuh, Pak. Jangan pernah lepasin orang yang bisa membuat lo jadi apa adanya. Karena itu susah, men. Oke. Iya. Wah, berarti udah ngedalamin cinta itu dalam banget berarti, Pak ya. Asli. Nah, menurut lu menurut Dede Satria, cinta itu apa? Cinta. Cinta itu apa? Cinta adalah Cinta itu gimana ya? Bukan agak panjang, cuman agak rumit. Cinta itu menurut gua hubungan antara si A dan si B, dan mereka sama-sama memperjuangkan. Dan ketika mereka memperjuangkan, mereka tuh tanpa pamrih, nggak minta imbalan sepeser pun. Kan ada tuh orang hubungan nih, misalnya entah pacaran, entah pertemanan, entah bahkan udah nikah ya. Gue kan udah pernah ngasih lo ini A, B, C, D, E dan F, G gitu. Kenapa lo kayak gitu? Nah, si ini bilang ke dia, ini si A dan si B. oke. Si B bilang ke dia, lah, gue kan nggak pernah minta lo kayak gitu waktu itu. Kenapa lo ngasih? Ya kan gue gini. Karena Oke, kan gue udah cinta salah. sama lu, gue ngasih Nggak karena bisa. gua sayang sama lu. Cinta, sayang itu nggak bisa jadi alasan lo untuk mengekang dan mengungkit-ungkit segala apa yang pernah lo beri. Karena cinta itu tanpa alasan dan tanpa ada embel-embel apapun, dan nggak ada yang namanya membahas masa lalu. Apa yang udah lo kasih itu udah sepatutnya itu milik dia. Oke. Cinta itu sedalam itu. Kalau udah ngebahas tentang apa yang udah pernah lu kasih ke dia, itu bukan cinta. Itu adalah syarat, dia untuk cara dia untuk mengekang lo. Dan itu adalah salah satu cara untuk menuju toxic relationship. Dan itu kalian harus hati-hati. Oh iya. Kalau lu udah diungkit tentang masa lalu lo, udah diungkit tentang apa yang dia udah beriin sama lo, itu sudah toxic. Pokoknya apa yang udah dikasih dibahas itu udah toxic. Hati-hati aja. Iya. Udah nggak beres. Hubungan itu udah nggak beres. Udah menuju ke situ ya, Pak ya. Nggak beres. Jadi jatuhnya ntar ngebangkit. Jadi nggak bisa. Kan gue udah pernah ngasih ini sama lu. Atau bahkan gini. Kan gue udah ngelakuin ini, kan gue udah nggak deket sama si A, si B, dan si C. Kok lu masih deket sama si itu? Jadi intinya kalau maksud lu, ya kalau lu mau ngejauhin si A, si B tadi, ya emang kemauan diri lu. Karena kemauan diri lu, jangan pernah lu anggap ketika lu udah ngejauhin si A, si B, dan si C, itu karena dia. Jangan. Kalau lu udah punya motivasi kayak gitu, ya lu bakal gak pernah bisa bersyukur gitu. Lu bakal ngungkit itu terus sampai mati gitu. Karena dia nggak ikhlas. Karena cinta itu memang butuh keikhlasan, men. Ketika lu udah ikhlas memberi, ketika lu udah bener-bener fokus sama dia, ya dia juga nggak bakal nggak bakal minta apa yang udah dia berikan gitu. Anjay.
Terus terusin. Tipe cewek lu, idaman lu gimana? Apa adanya. Misalnya, apa adanya? Apa adanya. Oke, apa adanya berarti dia nggak ngungkit apa-apa dan dia seperti yang lu bilang, dia tampil apa adanya aja. Apa adanya tuh bukan tampil apa adanya. Apa adanya tuh nggak rewel gitu, nggak ribet. Mau misalnya, gue harus, gue mau ke sini, gue harus pakai ini, pakai ini. Tapi bukan berarti lo tampil gembel juga, bukan. Maksudnya nggak rewel gitu. Oh yaudahlah kita nggak nanti ribet kali. Nggak ribet. Oh yaudahlah nanti cari ini. Lebih ke tahu solusi apa yang akan dihadapi ke depan. Gitu. Oke, itu apa adanya tuh kayak gitu. Ya. Yang kedua dari fisik. Dari fisik. Cantik. Ya. Okay. Cantik itu relatif ya. Cantiknya seperti apa? Cantik relatif. Cantik itu menurut gue ya. Gue dari dulu sukanya seleranya tuh di bawah gue, anak-anak. Di bawah lu maksudnya umurnya? Bocil. Bukan bocil sih. Nanti dibilangnya pedofil. Jangan Pak, iya pedofil. Jangan Pak. Intinya di bawah gue nggak pernah mau namanya sepantaran, apalagi di atas gue. Gue nggak pernah mau. Gue dari dulu. Ini umur lu berapa? Ini gue masuk 25. 25, berarti di bawah 25 ya, under 2 ya. Iya. Oke. Tapi pikirannya dewasa. Tapi emang iya sih, cewek itu kan lebih cepat. Cewek itu lebih dewasa. Cewek itu lebih dewasa cuy daripada misalnya kita seumuran ya sama cewek, lu 25, dapat cewek 25, itu kemungkinan ya deh ya. Kalau kita cowoknya masih kayak pemikirannya kayak mau kayak hubungan anak SMA, itu cewek itu udah pemikirannya mau nikah deh. Iya, karena kan batas nikah cewek tuh lebih cepat kan. Lebih cepat. Kalau cowok kan bisa lebih tua. Ya ibaratnya 2 tahun di bawah kita juga masih oke lah ya deh ya. Karena cowok kan memang harus lebih matang dan lebih punya apa yang bakal dikasih untuk ke cewek. Kalau cewek mah udah nggak butuh apa-apa juga bisa aja gitu. Cuman kan untuk zaman sekarang 2021 ya, 2021 cewek emansipasi wanita itu memang banyak juga yang pengen punya banyak gitu, pengen punya sesuatu dibandingkan cowok. Oh, jadi intinya cewek nggak mau kalah lah. Nggak mau kalah untuk berusaha sama-sama berjuang gitu. Tapi nyari bagus gitu, duit. bagus gitu dong. Bagus kalau menurut gua, daripada cowoknya doang yang kerja tapi pengeluaran mereka ternyata masih kurang deh. Mau nggak mau istrinya juga ikut kerja, satu. Yang kedua, yang lebih parahnya deh, kalau istrinya mau berkarir terus, nah cowoknya cuma nungguin di rumah, itu parah. Kayak gitu parah deh. Intinya ketika kita kita berhubungan sama seseorang tuh jangan dilihat dari segi fisiknya doang atau dari pinternya doang gitu. Tapi mesti cantik pastilah deh. Cantik pasti. Nggak munafik lah. Gue juga dari istri juga kan. Gue lihat fisiknya dulu. Gue lihat mata. Cowok itu dari mata turun ke hati. Pastilah dari mata. Kalau cewek beda. Apa tuh? Dari mana? Kalau cewek dari hati turun ke materi. Dari hati turun ke materi. Oh iya benar. Fisik kan belakangan. Benar. Gue setuju deh. Karena dari hati dia udah suka nih sama nih cowok. Tapi nih cowok bisa nggak ngidupin dia nantinya gitu kan, ngidupin anak-anaknya untuk masa depannya. Kira-kira nih cowok bisa itu bukan gitu. Itu bukan matre, tapi itu realistis. Itu benar. Itu realistis. Nah berarti itu yang kedua cantik. 3. Yang ketiga cewek idaman lo. Cewek idaman gua. Jadi cantik itu nggak apa-apa ya, tinggi pendek aman ya deh ya. Enggak, gua nggak mau tingginya fisiknya. Gua nggak mau tingginya lebih dari gua. Oke. Lebih pendek dari gua lebih suka dan lebih peluk abel anjay. Lebih enak dibawa-bawa kemana-mana gitu. Pokoknya lebih pendek dikit dari gua nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener sama itu jangan lah. Kadang kita cowok agak insecure sama cewek yang belum lagi pakai high heels ya. Bener. Jadi lebih mending gue lebih suka cewek yang imut-imut gitu. Lucu, imut-imut, kecil mungil. Iya. Awet muda juga itu, Pak. Iya kan ya? Iya, dan awet muda loh orang kecil-kecil gitu tuh. Dan apa ya? Kita ngelihat anaknya tuh fresh mulu gitu. Oh, intinya lu
seneng aja ngeliatnya Seneng aja, orang, betul, ya. bener-bener buat positif juga kan. Jadi kita juga bisa jadi anak kecil juga gitu. ke bawah lah ya, ke bawah. Ke bawah, ke Iya bawah. bener. Tapi kadang dia lebih dewasa cuy. Ini tuh kebahas dia apa karakter cewek nih? Gue Cewek, bahas cewek, karakter cewek. cewek nih. Lu ngomong dia nih, dia siapa nih? Iya cewek, anaknya cewek ini. Oh. Maksudnya semungil-mungilnya dia. Oke. Dia tuh pikirannya lebih dewasa, jauh lebih dewasa daripada gua. Kadang gua malah yang manja-manja gitu. Cuman kita juga nggak boleh terlalu manja, men. Nih catat nih buat cowok-cowok. Ya. Kalau kita terlalu manja, cewek juga ilfeel. Karena cewek juga butuh satu sepersekian persen untuk manja-manja ke lo. Sedewasa-dewasanya dia, sedewasa-dewasanya cewek itu. Oke. Siap. Benar ya. Terus ada yang keempat gak, Dek? Yang keempat apa? Udah semua kayaknya deh. Apa ada? Ketiga berarti ya. Apa adanya. Apa adanya. Terus Cantik. Terus yang Terus- ketiga nggak ada? Ya itu sifatnya baik. Sifatnya baik. Oh, Baik itu juga relatif. Maksudnya baik itu sifat baik. nggak apa ya? Nggak riweh gitu loh. Baiknya tuh nggak pura-pura juga gitu. Tulus. Anaknya tulus. Tulus masuk apa adanya juga. Bingung gua. Iya betul, masuk apa adanya, bener. Ya pokoknya itu udah mencakup semua sih. Dan cantik itu kan juga relatif, tapi kriteria gue ya lebih pendek dari gue, lebih mungil dan ya bisa gemesin dibawa. lu lah ya. Iya yang ngegemesin. Iya bener. Nah, Dan dari dulu mantan gue Hah? bule-bule gitu pak. oke. Bule-bule gitu. Berarti tinggi dong. Enggak, bule-bule yang kecil-kecil lucu-lucu gitu. Oh, mix. Mix. Oh, lu suka yang mix juga? Mix ya. Nah, Kayak kalau pop ini es lah. Kayak pop es. Oh iya, pop ice Mix. kasih boba-boba enak tuh deh. Iya, ya kan? mix ya. Oh iya, Dek. Berarti lu sekarang lagi menjalin hubungan dan lu nggak mau mengganggu karirnya dia lah, bisa bilang gitu ya, Dek ya. Lu ikutin aja arusnya. Sebenarnya ini- asalkan dia kan masih sama lu nih. Iya sebenarnya ini kita berdua, konsekuensi kita berdua. Bukan gue yang pengen kayak gitu, tapi Emang keputusan berdua. Keputusan berdua, Konsekuensi kayak ke perjanjian berdua bersama lah. Demi hubungan kalian juga bagus kan. Iya. Mending bagus ada diomongin dari depan. Nah, berarti lu udah serius banget nih sama nih anak. Kira-kira, Dek, lu ada kepikiran nggak untuk nikah sama nih anak? ada. Ada ya? Ada. Wow. Dan Dalam. nggak perlu tahu kapan dan di mana dan segala macamnya. Karena Uh-huh. ketika kita udah siap, udah mateng, kenapa enggak? Gitu. Langsung ya kan, Dek? Iya. Wow, gentleman gue bilang. Belum tentu, Pak. Ada orang kayak gitu mikir. Tapi gini, Dek, jangan kita ngasih kayak teman-teman kita lah, Dek, ngasih harapan. Jangan, tapi- gue nggak mau. Nah, Bahkan maksud gue tiap ngobrol sama dia, gue nggak mau janji ya sama lo. Hmm. Intinya gue bakal ngelakuin apa yang seharusnya gue lakuin. Tapi dia ada minta udah belum untuk jenjang serius nikah gitu, Dek? Kita udah sering ngomongin itu. Oh, udah ada omongan terus. Udah sering ngomongin itu, cuman ya udah gitu. Kita lagi sama-sama berkarir. Ngerti gak sih? Hubungan yang asik lah gitu. Kita pengen sama-sama tahu dulu, sama-sama ini dulu. Kadang lu kenal sama orang 3 bulan beda sama lu kenal sama orang 3 tahun. Belum tentu lu kenal yang 3 tahun itu udah tahu isi-isinya. Dan belum tentu juga orang yang lu udah kenal 3 bulan lu sama sekali belum tahu tentang dia. Jadi bukan tentang berapa lama lu kenal sama dia, tapi tentang bagaimana kalian menjalani itu masing-masing setiap harinya. Karena di situ kita akan tahu sifat asli dari masing-masing kita. Tapi ya, Dek ya. Bener banget. Bagus, gue suka. Tapi ya, Dek ya. Kalau wanita itu nggak dikasih kepastian juga kadang banyak loh, Dek ya. Wanita itu kalau nggak kasih kepastian kayak Justru gua tiap mau ngomong itu apa sih, bukan janji, tapi tiap gua mau ngepastiin ke dia gitu, udah nggak usah ngomongin itu. Justru dia yang selalu bilang kayak gitu. oh, dia yang ngomong Dia gitu. yang nggak mau. Bagus tuh. Karena mungkin kita sama-sama punya masa lalu yang
bisa dibilang bisa banyak belajar dari pengalaman itu loh, dari masa lalu itu. Karena hubungan itu nggak melulu tentang itu gitu, dan nggak untuk menuju jenjang serius dan menikah tuh nggak segampang mulut gombal orang gitu. Oke. Kalau lo serius, lo buktiin, bukan lo janjiin. Nah, dia iya, selalu bilang gitu. Iya, benar. Jadi gue juga gue nggak bakal ngomong apa-apa, gue nggak bakal ngejanjiin apa-apa. Tapi lo perlu tahu, gue detik ini sampai ada di sini, gue masih sama lo. Ya, gue tetap perjuangin lo. Gue nggak mau bilang kalau ini karena lo, tapi lo lihat sendiri aja bagaimana cara gue untuk menuju ke sana. Oke, berarti udah punya niat baik banget lu nya. Oke lah. Dewasa banget ya cewek lu ya, asli. Asli, makanya gue heran. Asli lu. Padahal masih kecil, masih lucu, masih imut-imut. Iya, beda berapa tahun? Dia Ada 4. Enggak dong, 3 lah palingannya. Kok banyak nih, kok beda banyak? 6. 6 tapi Gak tau dia 19 atau 20, intinya 5 apa 6 tahun beda. 5 atau 6, gua tak 5 lah ya. 5 tahun mungkin. Masih 20 juga doi, gua kira tuh udah 24, 23 gitu. Masih antara 20 juga. Antara 19 ya atau 20. santai lah, dia masih panjang perjalanan itu deh. Iya, kan? antara Santai 19 sama banget. 20. Gue sih gak mau terlalu santai juga. Maksudnya gue bener-bener mempersiapkan gitu. Ya entah modal entah apa gitu. Tapi kalau dia mintanya nanti dulu, ya gue nggak apa-apa. Berarti nih cewek emang udah klik banget sama lu ya, ada klik banget lah, udah Nah makanya lu banget lah ya. kita sama-sama heran cuy. Kita dipertemukan di situasi sama-sama buruk. Percaya nggak lo? Apa itu? Kalau boleh tahu gua. Sama-sama ketemu di situasi buruk dan punya masa lalu yang cukup mencekam lah gitu, cukup buruk. Oke. Jadi Tuhan itu baik ya, Allah itu baik banget. Kenapa baik banget? Kita tuh selalu minta ini itu, tapi kita tuh nggak pernah nyadar gitu. Kita tuh bakal dikasih sesuatu itu sesuai tepat waktunya gitu, ngerti gak sih? Bukan harus bukan lo hari itu lo nggak dikasih itu lo bakal anjing, ya Allah. Kenapa gue nggak dikasih ini? Kenapa gue nggak dapat gitu? Bukan karena lu nggak dapat, tapi belum waktunya, men. Belum saatnya. Dan ini tuh kita sama-sama dikasih waktu yang tepat. Jadi nih gini, berarti kalian sama-sama bisa dibilang drop lah ya, udah down lah ya. Iya. Udah down, dan kalian pada saat kondisi yang lagi down gitu kalian dipertemukan. Iya. Saling menyemangati satu sama lain. Iya. Oh iya deh. Momennya tuh bener-bener Udah itu. hopeless bener. sama hidup gitu, hopeless. Iya, udah nggak ada semangat hidup lagi lah. Iya. Udah pesimis, Iya. bener. Dan anjir, gue nggak percaya ya. Apa tuh? Hokian gitu ya, percaya nggak percaya. Hoki banget pak kita berdua, nggak kerjaan gua, nggak kerjaan dia, selama kita berhubungan. Oke. Men, kerjaan itu beng beruntutan. Alhamdulillah. Dan itu sampai kita nolak kerjaan, bener-bener kayak lu barusan tadi ya telepon untuk calling untuk FTV ya. Gue nggak pernah tahu dan gue nggak pernah ngarepin itu. Karena rezeki itu gitu. Ketika kita ngarepin ya udah, ketika kita kejar bakal lari. Tapi ketika kita udah nggak mikirin itu sama sekali, men, gue udah bener-bener nggak pengen entertain. Oh, tadinya udah sempet gitu deh? Sempet hopeless, gak pernah pengen entertain. Udah ngeliat skrip udah muak gue, pengen muntah. Oh, berarti lu udah nggak ada pemikiran tadinya, nggak mau pemikiran, udah nggak ada nggak, gue udah apa artis itu gue nggak udah males lah ya, udah inilah ya, tadinya udah pikiran udah nggak di sini lah lu nya. Nggak. Udah nggak jalan lu lagi lah ini entertain. Oh, sempat berpikir gitu deh. Nggak. Wow. Gue udah tinggal di Bandung udah hampir 1 tahun dan gue ngelakuin kegiatan apa yang gue pengen dan gue sukain, dan anak ini juga gitu. Dan jadi bentar deh, gue potong sedikit.
lu pada saat lu down itu lu di Bandung. Iya. Dan anak ini tinggalnya di Bandung juga. Dia tinggal di Bandung. Oh, jadi ketemunya di Bandung lah. Ketemunya di Bandung. Oke. Dah, pas kalian sama-sama down, apa yang kalian lakuin? Kita Untuk membangun semangat kalian. Kita ini ngelakuin tips untuk Oke, nonton ini. kita ngelakuin hal yang kita senangnya aja, hobi kita. Misalnya gue ngelakuin basket, dia suka olahraga juga, dia ngelakuin olahraga Muay Thai. Gue lihat kok seru Muay Thai. Gue sama sekali nggak punya basic fighting, tapi ketika gue nyobain, wih, ternyata seru dan malah membuat entah bentuk badan gue atau entah personality gue bener-bener jadi different people, orang yang berbeda. Gue bisa jadi lebih dewasa dan segala macamnya. Dan kita sama-sama suka olahraga dan kita sama-sama suka petualangan. Kita suka nyari kayak kafe-kafe yang di alam-alam atau apa. Bandung banyak loh ya. Wow, itu bakal bikin lu betah, men. Makanya lu harus tinggal di Bandung. Gak apa kerjaan di Jakarta tapi tinggal di Bandung. Pak, tapi ongkosnya Pak, memang, transportnya Pak, nyampe banget dari ketika lu mikir kayak gitu, lu bakal capek dan lu bakal nggak punya transport untuk. Oke. Nah, ini masuk ke pikiran adalah doa nih. Nah, lu kayaknya banyak belajar tentang kehidupan nih Pak. Kalau udah ngomong kayak gini nih udah kayak berat gini si Dede nih. Gue seneng nih. Kenapa? Emang Dek, ini gue yang gue tanya ini. Lu itu nih ya, si Dede itu ya dulunya ya. Orangnya itu kalau jalan itu sering, kalau yang gue lihat ya, pendapat gue ya, nggak percaya diri. Terus dia kalau nongkrong itu hanya kepada orang-orang yang benar-benar dia kenal. Terus Dede itu kalau kita mau dekat sama dia, lu misalnya lu tuh kayak Gak gampang. Akrab lu sama dua. Susah akrab sama nih anak. Nah, tapi belakangan ini dan gua ketemu lagi dengan Dede yang baru, itu kayak Febri. Oh, Febri. Sekarang namanya Febri. Oke. Gue ketemu sama Febri. agak ini ya. Karena ada biasa itu ya. Gue ketemu sama si Dede lah, Dede yang baru. Iya, Febri ini. Iya. Dia beda banget dari segi dia berkomunikasi sama orang, dari segi dia jalan dia lebih pede lagi sekarang. Lebih kayak gue siap nih nantang hidup nih. Gue siap nih, siapapun di depan gue siap gue ngadapinnya gitu loh. Nah, beda sama yang dulu. Nah, sekarang terus yang masalah kalau orang mau dekat sama dia, posisinya kayak Dede sekarang nih. Lu siapapun lu, latar belakang lu pun siapa, apapun itu, lu bisa dekat sama Dede. Percaya nggak? Nah, pertamanya itu Dek, yang mau gua tanya sama lu, apa yang buat lu berubah seperti ini sekarang? Kehidupan. Oke. Gue belajar dari kehidupan, gue belajar dari pengalaman, pengalaman pahit, pengalaman yang mungkin nggak akan pernah bisa gue lupain. Cuman gue bukannya mau ngelupain, cuman itu adalah pelajaran berharga yang gue bakal ingat itu sebagai pelajaran, tapi itu bukan sebagai hal yang menyakitkan. Itu adalah pelajaran berharga buat hidup gue, dan itu adalah tombak utama gue untuk benar-benar bisa sampai sekarang. Oke.